Selamat siang Next Gen, selamat datang kembali di ibadah online kita. Mari kita datang ke ibadah kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan hati yang ingin memuji nama Tuhan lebih lagi. 2 bulanan ini kita sudah belajar tentang buah roh, mulai dari kasih sampai penguasaan diri. Kiranya buah roh yang diajarkan kepada kita, yang Tuhan tanamkan kepada kita, bukan hanya sebagai satu pengetahuan, tapi sebagai satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan bagi orang-orang sekitar kita. Mari teman-teman kita ambil sikap berdoa, kita ingin memulai ibadah kita. We thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini. Untuk anugerah-Mu Tuhan yang masih ada buat kami. Untuk kasih setia-Mu yang masih ada buat kami Tuhan. Hingga kami masih bisa ikut ibadah online ini Tuhan. Tuhan, sementara kami ingin membawa ucapan syukur kami ingin membawa pujian kami Tuhan. Kiranya berkenan hanya bagi nama-Mu. Haleluya Lord, ini pujian dan penyembahan kami. We worship you Lord Jesus. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Come on, we sing it out. Who could imagine so great of mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise.
'cause yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. There is the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Oh yes, you are my living hope, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. You sealed the promise, Lord Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Ini kami, Tuhan, datang dengan iman yang menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjanjikan kami keselamatan, yang menjanjikan kami damai sejahtera, yang memberikan kami roh penghibur. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you. Iman pengharapan kami, Tuhan, kami mau serahkan hanya bagi nama-Mu. Thank you, Lord Jesus. You are my living hope, Lord. Kau penyelamat kami, Tuhan. We thank you, Lord Jesus. Kami ingin bawa pujian kami lebih lagi, Tuhan. Bertatalah atas pujian kami. Thank you, Jesus.
Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Tak pernah kami takut Tuhan, walaupun kami lewati lembah, walaupun ada masa sulit dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau Yesus penolong kami. Oh yes, You are Lord. Hidup kami boleh mungkin ada cobaan Tuhan, tapi kami percaya cobaan itu tidak lebih besar daripada Engkau Tuhan. We worship You Lord. Ini pernyataan iman kami. Haleluya Lord Jesus. Mari teman-teman kita naikkan pujian hanya bagi Tuhan kita. Kita sama-sama mau naikkan Yesus penyelamat kita. Oh yes Lord, come on we sing it out. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya Kau Tuhan. Oke, Shalom BCC Next Gen, selamat pagi semuanya. Kita ada di dalam ibadah hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya yang tadi kita lakukan itu semuanya dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu, semua yang terbaik buat Tuhan kita ya. Nah, hari ini kita juga mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu kita mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai suatu hari nanti. Dan saya percaya ya apa yang kita tuai itu adalah kita semakin cinta akan firman Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan terus ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini semua menjadi persembahan kami, menjadi satu kesukaan kami Tuhan, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengajar kami, membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya firman yang ditaburkan boleh tumbuh subur, jatuh ke tanah yang subur dan bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua, minggu lalu kita sudah dapat pengantar gitu kan, apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang pertumbuhan iman ya. Nah, kenapa pertumbuhan iman itu penting teman-teman semua? Karena tanpa pertumbuhan iman kita tidak akan
hidup di dalam kekristenan yang sejati. Tanpa pertumbuhan iman kita tidak betul-betul mengenal siapa Tuhan kita. Maybe apa yang akan kita lakukan di gereja setiap hari, setiap minggu, setiap pelayanan. Nanti kan kalian pasti akan masuk dalam pelayanan. Itu semuanya hanya rutinitas biasa aja. Padahal itu bukan itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau hidup kita. Tuhan mau kedewasaan kita. Tuhan mau pertumbuhan kita. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa topik seperti ini kita bahas. Supaya kita meletakkan dasar buat kehidupan kita semua teman-teman. Supaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Dahulu kamu masih bayi. Kamu minum susu. Tetapi sekarang kamu sudah dewasa. Kamu makan makanan keras. Ada sebuah perbandingan yang Alkitab berikan. Dan di sana kita bisa lihat bahwa ada yang namanya baby rohani, ada yang namanya kedewasaan rohani. Ada yang namanya baby, iman yang masih baby, yang mungkin masih percaya karena banyak hal gitu ya. Tetapi ada yang namanya kedewasaan rohani. Nah, kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman, dari sehari ke sehari, dari iman kepada iman, seperti dengan pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan bisa mempunyai kehidupan rohani yang dewasa. Nah, tetapi yang sebenarnya Tuhan inginkan, sebenarnya itu kedewasaan rohani kita, pertumbuhan kita, kehidupan kita, yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, amin. Nah, teman-teman semua ngomongin soal pertumbuhan rohani ya. Minggu lalu kita sudah dapat pengantar apa itu pertumbuhan iman, apa itu iman gitu ya. Kenapa kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita udah banyak dengar lah minggu lalu ya. Nah, tetapi hari ini teman-teman, maybe saya akan bahas di bagian strugglingnya, di bagian pergumulan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman, yang bertumbuh di dalam iman, yang tidak stuck imannya. Yang semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, yang semakin hari yang tidak bersandar lagi kepada pengertian kita sendiri, yang semakin hari tidak mengandalkan diri kita sendiri di dalam setiap perbuatan pikiran kita dan semuanya. Ya, nah, kenapa saya katakan bahwa ini adalah bagian yang pergumulan gitu ya, bagian yang sulit, yang susah. Itu karena untuk melakukannya itu sangat butuh hati dan effort. Ya, itu adalah bagian kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ini adalah bagian yang kita lakukan di dalam exercise kehidupan rohani kita supaya iman kita bertumbuh. Nah, ini bagiannya kita, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang saya mau katakan di dalam apa sih yang menjadi musuh dari pertumbuhan iman kita, ya, yang menjadi musuh di dalam pertumbuhan rohani kita, gitu. Nah, yang pertama adalah kita banyak kali enggan untuk bertumbuh. Kita banyak kali enggan untuk melakukan sesuatu yang menumbuhkan iman kita. Ya, nah teman-teman semua, saya mau bacakan sebuah ayat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, teman-teman semua, banyak orang Kristen yang mengeraskan hatinya di saat Tuhan mungkin berbicara kepada dia. Di saat mungkin Roh Kudus mengajak dia untuk lebih rajin baca firman Tuhan. Di saat mungkin Roh Kudus mengajak dia untuk lebih rajin kita berdoa. Kita ke gereja, kita ibadah online, kita bersekutu di komsel. Karena itulah elemen-elemen yang akan yang akan memberikan pertumbuhan di dalam iman kita.
kita berdoa secara pribadi, kita baca Alkitab secara pribadi. Bagaimana pembacaan Alkitabmu teman-teman semua? Yang ketiga, di dalam ibadah kita dengar khotbah. Di dalam persekutuan kita bahas firman Tuhan. Seminggu sekali, maybe 1 jam kalian komsel bareng-bareng. Ibadah khotbah hanya 20 menit. Saya yakin itu tidak menyita waktu kita semua. Nah, tetapi banyak orang Kristen yang enggan, malas, enggan. Rasanya tuh besok aja lah, baru kita dengar firman Tuhan lagi. Ibadah kan selalu ada, ya kan? Ibadah kan selalu ada, ngapain kita harus selalu ibadah sih? Minggu depan aja ibadah lagi bisa kok. Nah, teman-teman, banyak orang Kristen yang meremehkan atau menganggap bahwa hal-hal rohani yang kita lakukan, ya, exercise rohani yang kita lakukan buat jiwa kita, buat iman kita adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya, dan itu yang saya mau ajarkan kepada anak-anak Next Gen sekalian, teman-teman Next Gen sekalian. Kita di dalam Battle City Church mau menjadi anak-anak Next Gen yang rajin, yang tidak enggan, yang punya roh kelemah lembutan, di mana di saat Tuhan menegur kita, di saat Tuhan membawa kita untuk lebih lagi mencintai firman Tuhan, untuk lebih lagi belajar firman Tuhan, kita mau untuk mengambil tindakan itu. Kita mau mengambil Alkitab kita mau membuka ibadah online kita. Banyak kali ibadah online males, betul ya. Kita di rumah, biasanya kita jam 9 udah ibadah tuh kalau di sini. Jam 9 ibadah, kita bangun jam 8.30 kita jalan ke gereja. Ikut orang tua kita biasanya ya. Nah, tapi ibadah online kan beda. Jam 10 ibadah, 10 kurang 15 kita baru bangun mungkin, ya kan. Lalu kita nyalain laptop. Itu pun kalau kita gak kesiangan. Nah, teman-teman semua, ini adalah, maka kenapa tadi saya bilang, kenapa sih saya bilang itu sebagai sebuah pergumulan? Sebenarnya bukan pergumulan, tapi lebih kepada sesuatu yang harus kita effort, harus kita kalahkan. Segala keengganan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemalasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kita mau skip ibadah, skip komsel, skip doa pribadi kita, baca Alkitab pribadi kita, maybe kita pengen skip gitu ya. Atau mungkin kalau kita yang di umum nih, di youth di umum, kita ada doa malam, kita ada night devotion maybe. Night devotion sih nggak wajib lah, misalnya kayak ya kegiatan-kegiatan yang lain. Rasanya kita bisa, tapi kita rasanya pengen skip gitu ya. Kadang-kadang saya memaksa diri saya untuk, oh enggak, itu adalah sesuatu yang membangun iman saya. Karena hal-hal inilah saya mau bertumbuh. Karena hal-hal inilah saya bisa bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Saling dikuatkan oleh saudara seiman kita. Kita butuh dukungan doa, saya minta mereka doakan. Itu membangun iman saya, membangun kerohanian saya. Saya tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman semua, banyak kali keengganan itu juga relate dengan yang namanya penundaan. Ya, dari keengganan kita nyambung ke penundaan. Nah, penundaan itu banyak kali meskipun bukan dalam hal rohani, di dalam hal yang sehari-hari kita lakukan aja, itu membawa dampak buruk di dalam kehidupan kita, betul ya? Harusnya kerjain PR, kita tunda sampai seminggu ke depan, akhirnya kita tumpuk dan lain-lain. Nah, itu pun saya sampai hari ini pun masih belajar hal itu, gitu. Bahwa di dalam penundaan tidak ada hal yang baik. Tetapi kalau kita rajin, kita langsung kerjain sekarang, ya kan? Itu adalah sebuah hal yang baik. Dan itu akan membawa keuntungan buat setiap kita. Nah, ngomong-ngomong soal penundaan teman-teman semua. Penundaan itu saya pernah baca sebuah kisah di dalam Alkitab yang luar biasa. Kalau menurut saya sih agak-agak sedikit tragis gitu ya. Jadi Imam Eli itu adalah imam yang waktu mamanya Samuel itu meminta anak. Nah, di situ ada Imam Eli gitu ya. Samuel, kalian tahu ya tokoh Alkitab namanya Samuel. Nah, Imam Eli ini punya 2 anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Nah, itu kalian boleh baca di rumah nanti. Nah,
mereka itu adalah anak-anaknya si Imam Eli ini. Imam ini kan jabatan tinggi di dalam bangsa Israel kan. Nah, anak-anak Imam Eli ini orangnya nggak taat sama Tuhan. Bahkan Alkitab itu bilang mereka itu dursila ya. Mereka itu nggak bagus lah di hadapan Tuhan. Nah, terus Imam Eli tahu mereka itu jahat, mereka itu suka ngambil hak-hak imam, persembahan kepada Tuhan. Nanti kalian boleh baca di rumah ya. Pokoknya mereka itu di dalam tugas keimaman mereka itu mereka bersalah. Dan Imam Eli itu tahu. Tetapi bukannya dengan kebenaran dia menegur anak-anaknya atau mengajar anak-anaknya atau mendisiplinkan anak-anaknya, tapi dari sehari ke sehari dia biarkan. Suatu hari akhirnya dia meninggal, gitu kan. Nah, jadi teman-teman di dalam penundaan yang kita belajar dari Imam Eli itu adalah sesuatu hal yang buruk. Itu nggak sesuai dengan Tuhan, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, hati Tuhan, kebenaran. Karena anak-anaknya itu salah, anak-anaknya bersalah gitu ya. Nah, saya nggak perlu bacain ayatnya di sini karena nanti teman-teman bisa bahas di komsel ya. Nah, teman-teman semua, jadi waktu Imam Eli menunda-nunda peneguran kepada anaknya, ya, itu adalah sesuatu yang bukan hal yang baik. Dan sebenarnya Tuhan itu nggak suka hal-hal yang seperti itu. Nah, mari kita refleksikan kepada diri kita, teman-teman semua. Banyak kali kita banyak menunda, mungkin saat ini kita bisa punya waktu untuk untuk komsel lah misalnya. Kita pikir minggu depan aja lah, minggu depan mah masih ada waktu kok, minggu depan aja ya. Nah, dengan kebiasaan seperti itu, kita akan membuat iman kita tidak bertumbuh. Membuat pengetahuan firman kita tidak akan bertumbuh. Membuat kita punya kebiasaan rohani ini tidak terbangun, teman-teman. Ada sebuah khotbah yang disampaikan di umum. Pastor kita, Pastor Agus bilang begini. Tidak ada kemunduran rohani. Yang ada hanyalah kebiasaan-kebiasaan rohani yang luntur. Sebenarnya kemunduran rohani itu gak ada. Tetapi kebiasaan-kebiasaan kita, contoh dulu saya waktu SMP, SMA, saya gak pernah skip tiap hari doa pagi jam 5 pagi. Mau saya libur, mau saya enggak, dan saya udah gak pernah lagi untuk saya itu pasang alarm, gak pernah. Jam 5 pagi saya berdoa, saya percaya Roh Kudus yang membangunkan saya berdoa. Jam 5 pagi di teras saya. Saya nyanyi, saya sembah Tuhan, saya berdoa buat semua hal. Itu satu persekutuan yang indah, teman-teman semua. Ya. Nah, suatu hari yang menjadi kesalahan saya adalah di saat saya udah mulai berganti season di dalam kehidupan, saya udah gak sekolah berarti ya. Saya ngerasa kayak ada kesibukan, ada ini, ada pekerjaan dan lain-lain. Itu melunturkan. Dan saya merasa kayak, kok saya kayaknya jadi kayak mundur ya dari Tuhan. Seperti saya mengalami kemunduran iman, kemunduran rohani. Tapi setelah saya mendengar khotbah itu, saya renungkan betul. Yang ada bukan kemunduran rohani, tetapi hal-hal yang saya tunda. Hal-hal yang saya pikir, udahlah minggu depan masih bisa doa kok, besok masih bisa doa kok, besok aja ya. Hari ini gue sibuk banget, besok aja ya. Padahal sebenarnya kalau kita cari waktu, ada waktunya. Tetapi kita tunda, kita pikir bahwa besok masih bisa, besok masih bisa. Nah, teman-teman, penundaan itu juga menunda pertumbuhan rohani kita. Apa yang kita tunda untuk kita bisa memupuk firman Tuhan yang mungkin disampaikan, firman Tuhan yang kita baca, apa yang kita sharingkan di komsel. Kalau kita menunda-nunda untuk kita mengerjakan itu semua gitu ya, yang mengadakan pertumbuhan rohani kita, pasti kita akan stuck. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Nah, teman-teman semua, yang ketiga yang saya mau bagikan adalah apa sih yang
apa yang menyetop pertumbuhan rohani kita atau membuat kita itu pertumbuhan rohani itu stuck begitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang namanya kompromi. Kompromi ya. Saya mau bacain satu ayat di dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, teman-teman semua, apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita adalah Tuhan itu mau kita dingin atau kita panas. Maksudnya Tuhan gak mau kita itu ada di tengah-tengah. Tuhan tidak mau kita itu jadi orang Kristen yang dunia boleh, rohani juga boleh. Itu tidak akan mengadakan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Itu tidak akan mengadakan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Ya, karena orang-orang yang imannya bertumbuh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia tahu apa itu kebenaran, dia belajar firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan setiap kali firman Tuhan disampaikan. Dan dia lakukan di dalam kehidupan dia. Nah, orang-orang yang kompromi pasti jauh dari melakukan firman Tuhan, pasti. Karena menurut dia dosa dikit aja gak apa-apa, ya bohong dikit gak apa-apa lah gitu kan. Nah, itu kan kompromi dengan dosa. Itu kan kompromi seperti yang tadi saya ceritakan soal Imam Eli. Itu dia kompromi dengan dosa. Nah, itu bukan sebuah hal yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman semua. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah firman Tuhan katakan, engkau jangan dingin, engkau jangan tidak dingin, tidak panas. Engkau jangan suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu anget. Itu Tuhan, itu istilah ya, Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Itu maksudnya sebuah hal yang gak enak gitu, ya kan. Yang Tuhan inginkan adalah hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan itu akan mengadakan pertumbuhan rohani di dalam pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, di akhir zaman ini ya teman-teman, banyak orang tahu bahwa hari-hari semakin jahat. Pun masih banyak orang kompromi, orang Kristen ya. Orang kompromi, masih banyak orang yang malas, masih banyak orang-orang yang menunda-nunda. Padahal iblis bekerja 24 jam untuk mendakwa kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi kita maybe setengah jam aja berat untuk kita bersekutu dengan Tuhan kita. Bagaimana kita bisa berdiri? Bagaimana kita bisa stand firm? Kalau kita aja hanya punya waktu yang sedikit untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan kuasa iblis? Bagaimana kita bisa melawan dakwaan-dakwaan iblis? Kalau kita sendiri aja tidak menyempatkan diri, memberikan waktu buat Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan, ya. Nah, jadi itu yang saya bagikan hari ini. Kemalasan rohani, teman-teman, keengganan kita, penundaan kita, kompromi kita dari muda kita mau hilangkan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menyalibkan daging kita memikul salib kita mengikut Tuhan. Itu adalah sebuah hal yang sebuah hal yang kita tabur, yang suatu hari kita akan tuai. Apa sih yang akan kita tuai? Kita akan punya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita punya pertumbuhan iman yang luar biasa, yang saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sih kita mesti punya pertumbuhan iman? Ya, itu menyenangkan hati Tuhan, dan saya percaya bahwa kehidupan ini Tuhan yang pegang. Ya, kehidupan ini Tuhan yang pegang hidupmu, teman-teman semua. Kau menyerahkan hidupmu buat Tuhan, kau menyerahkan masa depanmu buat Tuhan, itu adalah iman kita. Ya, bahwa Tuhan yang pegang iman kita. Nah, teman-teman semua, itu yang saya membagikan hari ini. Dan biarlah jangan sampai malas rohani ini, malas pertumbuhan iman ini mengakibatkan kematian rohani suatu hari nanti. Ya, itu yang jangan sampai terjadi. Kenapa kita bagikan tentang ini, teman-teman? Karena saya tahu bahwa banyak teman-teman kita yang juga mengalami kematian iman, kematian rohani, sampai ujung-ujungnya dia tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ujung-ujungnya dia tidak lagi tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas hidupnya. Dia nggak mau percaya lagi.
Nah, itulah kenapa iman kita harus bertumbuh. Ya, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat dan pimpinan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam rohani kami, supaya iman kami tidak mati Tuhan, dan setiap hari terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih dengar doa kami, biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh ke tanah yang subur. Tuhan yang mengajar kami, dan biarlah apa yang kami tabur boleh menjadi pertumbuhan iman di suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan, semoga kami akan berpisah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang melindungi setiap kami, dan kami percaya Tuhan bahwa berkat dari Bapa, persekutuan daripada Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya.